Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Melia Herunisa, NPM saya 23110190. Baik, perkenalkan nama saya Firdauti Syahrini dengan NPM 23110196. Halo, perkenalkan nama saya Nisrina Putri Haifa dengan NPM 23110210. Halo, perkenalkan nama saya Maswa Hanifah Syami Sabrinisa dengan NPM 23110201. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Davin Surya dengan NPM 23110202. Nama saya Muhammad Nizar Van Gopal, saya dari program studi teknik sipil. Aldi Rahman dari program studi teknik sipil. Nama saya Muhammad Rafi dari Prodi Teknik Sipil. Nama saya Rawusan Fekran dari Prodi Teknik Sipil juga. Perkenalkan nama saya Fadila Zulhijjah dari MSDMA U4 Angkatan 2022. Perkenalkan nama saya Sabrina dari MSDMA U4 Angkatan 2022 juga. Perkenalkan nama saya Albin Satria Permana dari Prodi MSDMA kelas U3. Asep Saifullah. Ibu Satini. Halo semuanya, nama aku Alivia Nurhaliza, biasa dipanggil Olivia, dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Nondik 3A. Saya penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu kurang penting sih menurut saya. Menurut saya, pendapat pribadi saya, soalnya karena tiap daerah kan logatnya beda-beda. Tentu cara memahami pembicaraan satu orang dengan orang yang lain itu pun tidak sama. Kalau misalkan kita bertanya sama seseorang, mereka juga mungkin ada beberapa kalimat yang tidak baku, seperti apotik dengan apotek dan yang lain-lainnya. Bahasa yang memang digunakan dalam sehari-hari, faktanya itu tidak baku. Jadi kalau fakta aslinya emang tidak baku, makanya orang tidak tahu cara ngomong itunya. Karena kalau misalnya kita di Indonesia ya, bahasa baku itu sangat jarang digunakan. Malahan bahasa baku hanya digunakan dalam mengerjakan tugas, salah satu contohnya skripsi dan lain-lain yang berhubungan dengan tugas. Tapi kalau berkomunikasi dengan satu orang dengan orang yang lain, tentunya tidak menggunakan bahasa baku, karena itu menurut saya sangat sulit diterapkan. Menurut saya penggunaan bahasa Indonesia yang baku itu penting dalam kehidupan sehari-hari apabila keadaannya ini formal. Misalnya dalam kegiatan wawancara, pembawaan acara, atau hal-hal yang menyangkut dengan kegiatan formal. Kalau menurut saya sendiri itu penting banget karena sesuai dengan kondisi dan situasinya, apabila kita menguasai dan biasa dan bisa menggunakan bahasa Indonesia baku itu lebih bagus ketika kita ada di kondisi formal seperti dalam rapat ataupun dalam kondisi akademik seperti diskusi, presentasi, dan lainnya. Seperti itu. Kalau itu sangat penting karena itu bahasa sehari-hari dalam kehidupan di negara Indonesia ya, pasti bahasa Indonesia. Penting lah. Alasannya boleh dijelaskan? Alasannya kan itu bahasa Indonesia. Ya. Itu kan bahasa yang bahasa negara kita, bahasa persatuan ya, bahasa nasional. Oke, kalau misalkan kita melihat dari fenomena sekarang, anak-anak muda sekarang itu lebih suka menggunakan bahasa akronim atau mungkin bahasa slang ya, kita sebutnya itu bahasa gaul. Nah, kalau untuk pendapat aku sendiri sih sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tergantung dengan situasinya. Mungkin kalau misalkan kita bergaul dengan teman sebaya, mungkin bisa kita menggunakan bahasa slang, tapi perlu kita ketahui lagi tergantung situasi kondisinya. Kan kita tidak mungkin ya menggunakan bahasa slang atau mungkin bahasa yang sehari-hari kita, bahasa yang tidak baku itu ke dalam forum yang formal seperti itu. Menurut aku, cara penggunaan bahasa Indonesia dari anak-anak muda zaman sekarang itu udah lumayan bercampur. Banyak kayak pengaruhnya, mulai dari pengaruh bahasa asing, terus bahasa gaul. Jadi udah jarang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan murni gitu loh. Kalau menurut Ibu baik-baik lah, bagus menurut Ibu mah. Lumayan kalau setiap hari ngeliat di sini bagus. Untuk kedepannya mungkin untuk anak muda zaman-zaman sekarang akan lebih baik lagi jika kita sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya ya tidak harus baku juga, tetapi
Akan tetapi kita mengerti apa yang diucapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan berbicara dengan bahasa Indonesia baik dan benar. Yang pasti banyak-banyak latihan ya bicara bahasa Indonesia seperti ini atau baca-baca literatur dari Indonesia. Gimana ya? Mulai belajar ke bahasa yang dalamnya saja, kayak bahasa istilah, bahasa baku. Terus mulai praktek juga sih untuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling simpel mungkin ya. Saya mungkin banyak baca buku, ya apapun itulah, buku pelajaran atau novel atau apapun. Terus kalau menulis ya sama aja sih ya. Ya intinya baca, terus sering-sering ngobrol mungkin ya, sosialisasi. Kan kita juga sebagai makhluk sosial gitu. Menurut saya itu bisa melatih skill berbicara kita sih. Udah. Nah, baik, untuk memperlancar kita dengan menulis dan pemahaman bahasa Indonesia itu salah satunya tentu sudah dijelaskan tadi ya dari membaca buku. Cuman menurut saya membaca buku juga itu kurang, karena bukan cuma hanya baca buku, kita tentunya perlu berinteraksi dengan orang-orang yang di atas kita, bukan hanya di bawah ataupun seusia. Karena kita sering bicara dengan orang lain, mungkin kita akan terbiasa dengan bahasa-bahasa baku yang kita ketahui lewat buku ataupun bicara dengan orang yang lebih tua di antara kita. Kalau menulis kita bisa mempelajari mungkin lewat novel atau cerpen, buku-buku tugas lah seperti pada umumnya, karena mereka menggunakan bahasa baku. Mungkin itu saya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahasa Indonesia yang baku itu penting dalam sarana komunikasi yang resmi dan formal. Bahasa Indonesia juga bahasa yang tetap untuk alat komunikasi utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat pengaruh bahasa asing, Indonesia tetap memegang peran penting dalam komunikasi, pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Meskipun penggunaannya mengalami perubahan, serta pengembangan teknologi dan perubahan sosial, bahasa Indonesia tetap menjadi dasar pemahaman dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis bahasa Indonesia dengan menulis sebuah artikel, memperhatikan tata bahasa dan struktur kalimat, sering berlatih berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dengan orang lain maupun sosial media.